Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta, Sabtu 28 Januari 2023. Sebelum kita memulai renungan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk hari baru ini, dan berkatilah kami dalam menjalani hari ini, dan semoga hidup kami menjadi berkat bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah sebuah mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Danau Galilea. Ketika itu badai melanda, dan yang pasti para murid panik. Jelas, kalau kita pun berada di dalam posisi para murid pasti panik sekali, karena saat itu ada badai besar dan kemudian air sudah masuk ke dalam perahu. Sedangkan Tuhan Yesus saat itu justru sedang tertidur dengan pulas di sebuah tilam. Kisah hari ini mengajak kita untuk semakin mantap dan percaya untuk mengikuti Yesus dan lebih dekat kepadanya. Bisa dikatakan bahwa mukjizat di Danau Galilea ini dilakukan oleh Yesus bertujuan agar orang semakin melihat siapa sebenarnya Yesus itu. Kepanikan yang melanda saat itu sangatlah mencekam. Para murid pasti takut bahwa akan tenggelam lalu binasa karena air sudah masuk ke dalam perahu. Saya rasa kita semua pasti akan mengalami hal yang sama seperti para murid, panik. Dan itu saat ini kalau kita mengalami bencana di dalam kehidupan kita, pastilah rasa cemas, rasa takut, rasa panik itu hadir di dalam diri kita. Di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan untuk rasa tenang. Kita tidak hanya fokus pada permasalahan yang ada atau permasalahan yang sedang berkecamuk di dalam diri kita.
Dalam badai sekeras apapun, marilah kita tenang dan membawa semuanya itu dalam doa dan menyerahkan hidup seutuhnya pada kuasanya. Tenang di dalam badai kehidupan bukan berarti melarikan diri dari sebuah kenyataan, tetapi justru kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi badai itu dan menghadapi kenyataan dan sadar betul bahwa di dalam badai itu pasti ada kesulitan-kesulitan. Tetapi juga kita sangat yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan menenangkan hidup kita asal kita mau menyerahkan diri kita. Tenang dalam kehidupan sekarang bisa diwujudkan dengan berdoa, yaitu memohon kekuatan agar dimampukan untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Karena kuasa Yesus melebihi apapun. Seperti yang dikatakan, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, semoga peristiwa Tuhan Yesus yang meredakan badai di Danau Galilea membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Berkah dalam.